Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dibuatnya video ini ditujukan untuk melaksanakan tugas kuliah dari Bu Naim selaku dosen kimia material di Wing 1 Tulungagung. Baik, langsung saja. Dengan ini saya atas nama Laila Akti Arifina menyatakan dengan sadar dan jujur bahwa saya menjawab dengan pengetahuan dan kemampuan saya sendiri. Tidak ada hasil diskusi atau campur tangan dari orang lain maupun searching pada browser apapun. Jika saya berbohong, maka akan bersedia menerima konsekuensi apapun di kemudian hari. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Jelaskan proses pelaksanaan penulisan review jurnal oleh kelompok dari awal hingga saat ini. Secara singkat alur dan poin-poin pentingnya. Penulisan review jurnal yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu untuk alur yang pertama, kita mengerjakan bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Nah, yang pertama kita mereview apakah yang melatar belakangi jurnal ini sehingga penulis harus melakukan penelitian ini. Lalu langkah yang selanjutnya kita merumuskan masalah yang ada pada jurnal. Lalu kita mereview tujuan dari jurnal ini atau tujuan penelitian ini. Untuk alur yang kedua, kita mereview metode penelitian yang ada pada jurnal ini. Pada metode penelitian dibutuhkan alat dan bahan dan pastinya prosedur penelitian yang dilakukan dan beberapa hal yang diperhatikan. Untuk alur yang ketiga atau alur yang terakhir, kita melakukan review hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan pada jurnal ini terdapat hasil dari pengaruh kerapatan arus pada kinerja pengurangan atau reduksi CO2, hasil analisis FTIR dan PXRD dari MOPM-GDE, dan pengaruh laju aliran elektrolit dan laju aliran gas. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, jelaskan alasan penulis memilih material utama serta bagaimana strategi yang dilakukan oleh penulis untuk memodifikasi karakter dari material agar sesuai dengan kebutuhan penerapan material pada aplikasi yang dipilih oleh penulis. Pada jurnal ini, penulis memilih material CO2 karena CO2 dianggap sebagai sumber karbon untuk sintesis bahan kimia yang berharga karena berlimpah di atmosfer dan tidak beracun dibandingkan dengan sumber C1 lainnya. Oleh karena itu, penggunaan kembali CO2 ini merupakan hal yang bermanfaat karena melakukan pendekatan yang menarik untuk masa depan. Di antara berbagai logam katoda yang digunakan, Cu secara unik menghasilkan hidrokarbon pada laju reaksi yang tinggi selama jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, unsur ini merupakan unsur yang cocok untuk CO2 reduksi elektrokatalitik. Namun, Cu menghasilkan berbagai produk reaksi dan selektivitas setiap produk cenderung rendah. Jadi, untuk meningkatkan selektivitas, struktur katalis harus dipertimbangkan untuk membuat reduksi elektrokatalitik CO2 pada permukaan berbasis Cu secara teknis dan ekonomis. Jadi dilakukan aktivasi untuk memperbaiki struktur dari Cu tersebut. Nah, untuk soal yang keempat, untuk soal yang selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan overview metode atau teknik yang digunakan dan fungsi masing-masing penambahan bahan. Nah, untuk tujuan ini, beberapa metode telah diterima untuk konversi dan pengaktifan CO2 seperti kimia, termokimia, fotokimia, biokimia, elektrokimia, dan metode hidrotermal. Di antaranya, valorisasi elektrokatalisis tampaknya menjadi strategi yang menjanjikan karena prosedurnya yang sederhana dan kondisi operasi sekitarnya. Nah, sintetis CO2 elektrokatalis untuk produksi berkualitas dari alkohol, peneliti telah mengevaluasi 4 MOPM dari 2 MOF dan 2 MOA yang mengandung Cu sebagai difusi gas elektroda atau GDE yang selanjutnya dinamai MOPM GDE. Nah, MOF benchmark dengan nama benzena 1,35-trikarboksilat umumnya dikenal sebagai MOF 199 atau HKUST1, di mana bagian logam yang dapat diakses adalah untuk situs absorpsi CO2. Lalu berpori mikro, kerangka koordinasi yang dinamakan
tembaga adeninat asetat adalah situs untuk penyerapan CO2. Sedangkan CuMOA dibangun dari persimpangan berturut-turut dengan bis-bidentat ditiooksamidate atau dinamakan dengan DTA sehingga diberi nama CuDTA. Dan MOA dengan premis sintesis yang sama namun melakukan oksidasi dengan Cu dan Zn sehingga diberi nama CuZnDTA. Kerangka koordinasi dari MOA tidak memiliki sistem pori intrinsik. Oleh karena itu, peneliti telah mengolah bahan tersebut sebagai aerogel berserat nano untuk meningkatkan luas permukaan dan aksesibilitas pusat katalik. Nah, setiap MOPM diendapkan pada lapisan difusi gas untuk membentuk karakteristik antarmuka 3 fase gas padat cair yang menggunakan keterbatasan transfer massa. Biasanya ditemukan dalam sistem elektrokimia yang harus diatasi untuk meningkatkan CO2 penurunan kinerja. Kemudian, peneliti mengkarakterisasi GDE melalui serangkaian teknik analitik dan analisis voltametri siklik dan akhirnya menguji bahan dalam reduksi elektrokatalitik CO2 menggunakan sel elektrokimia filter tekan terus-menerus di bawah pada kondisi operasi yang berbeda. Lalu untuk soal yang terakhir, jelaskan pengujian apa saja yang dilakukan untuk penulis untuk mengetahui sifat dan kinerja dari material, termasuk tujuan dari setiap karakterisasi. Nah, untuk pengujian yang pertama yaitu melakukan pengujian karakterisasi permukaan GDE. Nah, MOPM GDE dicirikan oleh SEM, total yang dilemahkan spektroskopi FTIR reflektansi, dan PXRD untuk dipahami sifat struktural dan morfologisnya dalam kaitannya dengan kemampuan mereka untuk mereduksi elektrokatalitik CO2. Pada perbesaran tinggi, struktur mikro HKUST1 dan GDE CuADAC mengungkapkan sifat polikristalin dengan kristal submikrometrik yang teragregasi kuat dan kristal oktahedral mikrometrik. Nah, gambar dari CuDTA dan CuZnDTA-GDS mengungkapkan struktur filamen terdiri dari serat yang sangat terikat silang dengan diameter 5-20 nanometer. Nah, untuk karakterisasi yang selanjutnya yaitu karakterisasi siklus voltametri. Untuk meneliti perilaku elektrokatalitik dari GDE yang disiapkan, voltametri siklik dilakukan untuk MOPM GDE dalam larutan air jenuh CO2 dalam konsentrasi KHCO3 sebesar 0,5 m. Lalu voltamogram setelah 5 pemindaian dengan rapat arus J dinormalisasi ke area geometris MOPM GDE. Di sisi lain, untuk tegangan yang diterapkan, GDE CuADAC hampir tidak menunjukkan variasi respons yang menunjukkan aktivitas rendah untuk menghantarkan elektron. Penting juga untuk mencatat efek sinergis Cu dan Zn dalam respon reduksi seperti yang ditunjukkan oleh densitas arus yang sangat rendah pada potensi onset CuZnDTA yang lebih rendah dibandingkan dengan CuDTA. Penurunan intensitas arus untuk kedua GDE merupakan indikasi bahwa CO2 berkurang pada potensi awal lebih rendah dari 1 volt dibandingkan Ag atau AgCl. Dengan demikian, oksidasi reduksi intrinsik GDE dapat diabaikan, terutama untuk HKUS1 GDE, di mana respon reduksi tanpa CO2 mendekati respon plat Cu dalam larutan berair KHCO3 jenuh CO2. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.